Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir mengendangi ribuan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Tebing Gunung Patapaan longsor menimbun lahan sawah, kebun warga, serta memutus aliran air bersih untuk 3 desa di Sumedang. Diduga korsleting listrik, ribuan ekor ayam dalam kandang mati terpanggang di Sumedang. Hujan deras selama berjam-jam menyebabkan banjir mengenangi 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Air dengan ketinggian 80 hingga 120 cm menggenangi salah satu perumahan di desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon Minggu pagi. Bahkan di titik terendah, ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Hujan deras yang mengguyur kawasan Cirebon selama berjam-jam menyebabkan banjir mengenangi ribuan rumah di 5 kecamatan, yakni Arjawinangun, Gunung Jati, Pangurangan, Pleret, dan Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Banjir yang terjadi terbilang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terpaksa membuat sebagian penghuni perumahan meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka memilih mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman. Ya ada semeter lebihan lah, sekitar semeter. Meter? Iya, nggak biasa-biasa gitu kan. Oh, baru pertama kali ini, Pak? Ya biasanya sih paling 10 cm gitu kan. Oh, cuma ini paling parah? Ini paling parah ini tahun ini nih. Nggak tahu jebol kali tanggul atau gimana, nggak tahu. Ini mau kemana, Pak? Ya mau ke depan aja maksudnya kan. Rumah tenggelam, Pak? Penuh air, lemari, spring bed pada hancur semua. Siap. Motor apa? Nggak ada yang bisa diselamatin, Pak? Nggak ada. Menurut warga, tingginya intensitas hujan pada Minggu dini hari membuat sungai Karangdawa meluap. Hingga kini kiriman air terpantau masih cukup tinggi. Sebagian warga pun memilih bertahan dengan harapan bantuan datang dan air segera surut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Banjir yang melanda wilayah Cirebon meluas hingga 7 kecamatan. Air kiriman yang meluap bahkan merendam hampir 15 desa dengan ketinggian 80 hingga 1,5 meter dan memutus akses jalan penghubung kecamatan. Jumlah lansia yang bermukim di perumahan desa Jungjang Wetan, Arjawinangun dievakuasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minggu siang. Banyak lansia yang terjebak di dalam rumah, hampir sebagian besar warga memilih mengungsi dan hanya menyisakan 1 atau 2 anggota keluarga untuk menjaga harta benda. Banjir juga mengakibatkan jalan penghubung antara kecamatan terendam dan hanya dapat dilintasi kendaraan roda 4 dengan kecepatan rendah. Sudah sepekan banjir menggenangi Dusun Kampek, Desa Kalangliar, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Hingga hari Minggu lalu, banjir belum surut, warga masih bertahan di tempat pengungsian. Sepanjang mata memandang, banjir masih merendam Dusun Kampek Karangligar, Karawang. Dari pantauan udara hari Minggu, banjir yang sudah 1 minggu tak kunjung surut. Derita warga Dusun Kampek ini pun tak kunjung henti. Bahkan mereka harus merebus buah sukun untuk bertahan hidup. Makan sukun. Sukun untuk ganjal perut atau gimana? Iya. Emang untuk itu belum ada bantuan atau? Oh. Ada bantuan, ada aja. Sedikit nih. Warga sangat membutuhkan logistik makan serta perlengkapan tidur seperti tikar dan selimut. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Lahan sawah dan kebun warga di Sumedang tertimbun longsor tebing Gunung Patapaan. Bencana juga memutus aliran air bersih untuk 3 desa. Sejumlah petani tak dapat menahan sedihnya saat tahu lahan sawah dan kebun mereka diterjang longsor tebing Gunung Patapaan, Sumedang. Peristiwa terjadi di area persawahan Blok Gunung Tumpeng, Desa Pamekarsari, Kecamatan Surian.
Sekira 15 hektare lahan sawah dan kebun tertimbun tanah Jumat pagi. Menurut warga, bencana terjadi akibat adanya alih fungsi lahan di gunung. Tanaman padi yang selamat dari longsor pun terpaksa dipanen lebih awal. Penyebabnya salah satunya memang kondisi tanah kita ini ya, yang memang labil kan gitu. Yang kedua mungkin diduga gitu ada sesuatu yang memang beralih fungsi dari hutan ke pertanian rakyat gitu. Itu menurut informasi yang kita dapatkan dari teman-teman. Longsor juga menimbun aliran Sungai Cibodas serta memutus puluhan pipa aliran air bersih ketiga desa, yakni Desa Pamekarsari, Desa Wanasari, dan Desa Ranggasari. Langkah-langkah penanganan baru akan diputuskan setelah hasil asesmen dan kajian dari BPBD. Pas pagi-pagi kita tahunya sumber air bersih itu udah nggak ada, itu pas dicek ke lokasi itu udah longsor besar gitu Pak. Nah kemarin longsor susulannya ya yang terdampaknya juga sangat luas gitu Pak. Kurang lebih kemarin saya mendata 15 hektaran. Longsor telah terjadi sejak 23 November lalu dan masih terus terjadi hingga saat ini. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar area bencana. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Pasca longsor yang melanda Bukit Gunung Patapaan di Desa Pamekarsari, Pemkab Sumedang mengirimkan bantuan air bersih dan logistik makanan bagi korban terdampak longsor. 3 mobil tangki yang membawa air bersih dikirimkan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk warga terdampak longsor Bukit Gunung Patapaan di Dusun Situbatu, Desa Pamekarsari, Kecamatan Surian. Selain air bersih, bantuan makan juga diberangkatkan dari kantor pusat pemerintahan Sumedang Sabtu pagi. Bantuan sembako akan diberikan kepada 20 keluarga yang terdampak langsung longsor karena lahan sawah dan kebunnya tertimbun material longsor. Sedang mencoba menentukan titik-titik mana saja yang harus direlokasi. Tapi ya itu, kadang yang namanya merelokasi ini kan banyak hambatannya, apalagi ketika bertemu dengan masyarakat yang kekeh bahwasannya mereka sudah puluhan tahun tinggal di situ dan tidak ada permasalahan. Nah ini yang coba kita lakukan pendekatan secara persuasif, sekaligus melakukan mitigasi resikonya agar tidak terjadi bencana alam.